semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Jenusami. Gimana kabar kalian nih besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang bikin bulu kuduk kita ini merinding nih. Cerita apakah itu? Yaitu cerita horor di balik lagu Nina Bobo. Kalian pasti tahu kan lagu tersebut kan? Nggak mungkin nggak tahu. Tahu kan? Ya, yang itu dah. Betul sekali, itu udah lagunya. Nah, daripada banyak-banyak ngomong tapi nggak ada isinya, mending kita langsung saja gaskan cerita selengkapnya. Nah, jadi di tahun 1871 lahirlah seorang gadis yang begitu sangat manis. Sudah manis, cantik, dan putih pula, yang bernama Helilina yang sering dipanggil Nina. Nina ini memiliki kedua orang tua yang masih lengkap nih Besti. Si ibu bernama Mustika yang berprofesi sebagai penari Jawa, yang merupakan orang asli Indonesia. Sedangkan ayahnya bernama Panrochnik, asli dari Belanda yang berprofesi sebagai tentara Belanda. Jadi si Nina ini merupakan anak blasteran nih Bes. Nah, sebagai anak semata wayang, jelas si Nina ini begitu sangat disayang dan dimanja oleh kedua orang tuanya. Tapi meskipun begitu, Nina ini berhasil tumbuh menjadi sesosok gadis yang pintar, baik, dan begitu sangat ramah terhadap orang lain. Namun sayang banget nih, di balik kebaikan dan keramahannya itu, si Nina ini ternyata memiliki gangguan kesehatan yang membuat dia itu kesulitan tidur setiap malamnya. Nah, kita kalau nggak bisa tidur itu biasanya kesel banget kan? Ngoceh-ngoceh pasti dalam hati. Aduh, kenapa sih ini mata nggak bisa tidur no? Belum lagi besok subuh harus kerja lagi. Pasti stres kan? Stres. Nah, Nina juga seperti itu, Bes. Tapi bedanya, dia hanya bisa berteriak dan nangis-nangis histeris saja pada saat itu. Karena merasa khawatir melihat kondisi anaknya seperti itu, Mustika lalu menanyai si Nina. Dok, kamu kenapa sih, Dok? Tiap hari lo kamu begini. Apa kamu punya hutang, Dok? Ngomong sama ibu, biar ibu bayarin nantinya. Wayahe bayar utang. Tolong balekno yo, Mbak. Aku butuh duit. Aku masih kecil, Bu. Mana mungkin lah aku ngutang. Sotoy banget lo. Si Mustika ini udah stres banget nih mikirin anaknya yang susah tidur itu. Sampai-sampai dia muter-muter otak tuh, diputer-puter mencari cara agar anaknya terbebas dari insomnia. Alhasil, ia dengan spontan bersenandung sambil menepuk-nepuk Nina. Rupa-rupanya senandungan si Mustika ini cukup ampuh membuat Nina menjadi tenang dan tertidur. Karena hal tersebut, jadilah Mustika ini bersenandung setiap malamnya untuk menidurkan si Nina. Gitu-gitu aja si Mustika, pokoknya bersenandung asal lah dia. Sampai suatu ketika, ayahnya yang bernama Panrochnik menyarankan agar ibu Nina ini menambahkan lirik ke dalam senandungannya tersebut. Dan jadilah lagu Nina Bobo. Dia bikinin lirik lagu seperti itu, Nina ini semangat banget no Bes. Dan terus-terusan pengen diklonin pakai lirik lagu ciptaan ibunya itu setiap malamnya. Ketergantungan sudah Nina sama itu lagu. Sekali aja dia nggak dinyanyiin lagu Nina Bobo, penyakit insomnianya seketika akan kambuh dan dia juga akan kembali berteriak-teriak dan nangis-nangis histeris. Suatu malam ketika ibu bapak Nina ini akan tidur, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan suara teriakan Nina yang sangat kenceng banget. Nah, mereka pun langsung berlari tuh menuju kamar Nina. Waduh, Dok, kenapa, Dok? Kenapa? Sambil ditepuk-tepuk halus pipinya itu kan. Ternyata pada saat itu Nina mengalami demam tinggi. Dan mereka pun langsung membawa Nina ke klinik terdekat. Setelah diperiksa, dibawalah Nina pulang ke rumah kembali. Nah, semenjak anaknya sakit, si Mustika ini nggak pernah sedetik pun ninggalin si Nina ini, Bes. Bahkan si mata Mustika ini selalu melek terus-menerus, begadang dia. Kayak ada rasa ketakutan anaknya itu kenapa-napa. Jadi, ibunya ini selalu mengelus-elus kepala Nina dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Dengan harapan anaknya tersebut cepat pulih kembali. Dan ternyata malah kebalikannya nih Besti. Nina nggak sembuh-sembuh, malah demamnya ini makin hari makin tinggi aja nih Bes. Yang mengakibatkan dia kejang-kejang Bes. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, bahkan bola matanya Nina ini kayak gini Bes. Gitu sambil kejang-kejang gitu, kasihan banget no. Melihat kondisi anaknya seperti itu, ibu bapaknya ini udah panik banget tuh Besti. Aduh, Dok, sadar, Dok, kenapa kamu, Dok, sadar. Semakin disadarkan, semakin buruk pula kondisi si Nina. Dan pada akhirnya, ia pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan ibu tercinta.
Mendapati anaknya sudah tiada, kedua orang tua Nina pun menangis histeris Besti. Mereka begitu sangat terpukul ditinggal anak sematawayangnya. Pada suatu malam setelah selesai memakamkan anaknya, ayah Nina yang bernama Pan Rochnik melihat Mustika sedang menyanyikan lagu Nina Bobo di kamar anaknya. Padahal di saat itu Nina itu sudah meninggal dunia. Saat ditanyai kenapa Mustika menyanyikan lagu tersebut, dia bilang bahwa dirinya mendengar suara Nina menangis histeris. Makanya dia berupaya menenangkan dan bernyanyi Nina Bobo. Kasian banget ya Mustika, mungkin dia masih syok ya, belum menyangka-nyangka anaknya udah gak ada. Nah, setelah kehilangan anaknya, Mustika ini kerap banget bertingkah aneh. Ia jarang ngomong, tatapannya kosong, gak pernah makan, bahkan dia gak pernah keluar rumah. Yang dia lakukan hanyalah bernyanyi Nina Bobo di setiap malamnya. Hingga pada akhirnya Mustika ini sakit parah dan meninggal dunia di tahun 1929. Dan hiduplah Pan Rochnik seorang diri nih Besti. Ia begitu sangat terpukul tuh karena kehilangan dua orang yang dicintainya. Nah, semenjak ditinggal istrinya, Pan Rochnik ini sering merasakan berbagai hal yang selalu mengganggu nih Besti. Ia selalu mendengar tangisan anaknya di malam hari. Awal-awalnya dia berusaha tuh berpikir positif dan gak menghiraukan apa yang didengarnya itu. Pikirnya dia itu hanyalah hayalan semata doang tuh Besti. Namun hari ke hari suara-suara tangisan anaknya tersebut semakin nyata. Hingga pada suatu malam di saat Pan Rochnik bersiap-siap akan tertidur, tiba-tiba saja suara tangisan anaknya terdengar lebih keras nih Besti. Dan dia pun mendengar sebuah kalimat di antara tangisan-tangisan tersebut. Papa, kenapa kamu tidak pernah bernyanyi untuk Nina, Pak? Bernyanyilah, Pak, tolonglah bernyanyilah. Setelah mendengar kalimat tersebut, pikiran Pan Rochnikmu terganggu nih Besti. Hidupnya tak normal lagi seperti sedia kala. Tuh kacau, itu udah mulai kacau pikiran Pan Rochnik. Nah, setiap malamnya pun dia selalu setia bernyanyi Nina Bobo di kamar anaknya. Seperti yang dilakukan oleh mendiang istrinya. Hingga akhir ajal menjemput. Nah, itulah cerita sedih dan menyeramkan di balik lagu Nina Bobo Besti yang masih eksis sampai sekarang. Konon katanya nih, lagu tersebut akan membuat arwah si Nina ini terpanggil dan membuat orang-orang yang menyanyikan lagu tersebut akan tertidur pulas gitu. Bagaimana nih Bes? Apakah kalian percaya hal tersebut atau malah sebaliknya? Nah, itu kembali tergantung kepada kepercayaan masing-masing ya. Oke lah Bes, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thank you for watching.